Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembicara ketiga. Telah hadir bersama kita Dr. Aditya Warman. Dr. Adit akan membahas tentang komplikasi jangka panjang preeklamsi. Dr. Aditya Warman adalah staf di Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Monggo Dr. Adit, silahkan pemaparan berikutnya. Terima kasih Dr. Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, yang sedang mengikuti webinar ini, preeklamsi sampai saat ini masih merupakan suatu penyakit yang selalu hadir dalam pelayanan kami di bidang obstetrik ginekologi. Preeklamsi masih merupakan masalah yang sering kali menjadi momok dalam pelayanan kami karena komplikasi-komplikasinya. Preeklamsi merupakan penyakit dengan salah satu tandanya tekanan darah yang mungkin pada saat di rumah ibu tidak menyadari bahwa ibu mengalami preeklamsi. Oleh sebab itu apa yang dipresentasikan Dr. Aldika dan Dr. Sininta tadi menjadi penting karena preeklamsi itu sebenarnya dapat dideteksi walaupun ibu-ibu belum sampai mengukur tekanan darah, tapi ibu sudah mulai waspada terhadap preeklamsia. Saya memulai dari statement ini bahwa saya menggunakan gambar dan foto yang saya ambil di internet secara bebas, bukan yang berbayar. Beberapa kami mulai dari gambar ini memberikan pesan bahwa seorang ibu yang hamil sebetulnya merupakan suatu harapan dari seluruh keluarga, tidak hanya suami tapi seluruh keluarga. Oleh sebab itu bayi yang sehat merupakan dambaan seluruh keluarga dan bukan hanya ibu saja. Tetapi bagaimana supaya bayi itu sehat, baik sekarang dan yang akan datang. Tadi Dr. Sininta sudah mulai menjelaskan. Ternyata sejak di dalam kandungan, bayi itu menentukan kesehatannya. Kita lihat saat hamil, kita selalu menginginkan bahwa hamilnya sehat, melahirkannya tidak bermasalah, dan ibu dapat membesarkan anak, menyusui anak, sehingga bayi itu menjadi bayi yang sehat. Demikian juga saat ternyata sekarang berkembang lagi. Demikian juga saat anak itu remaja. Ini menjadi hal yang amat penting dan harus disiapkan. Nanti akan ada cerita-cerita lanjutan mengapa hal itu terjadi dan mungkin ada kejadian-kejadian yang mungkin walaupun tidak tepat, kira-kira ada, jangan-jangan ada kaitannya dengan hal-hal tersebut. Jadi selama hamil kita harus mencukupi nutrisi. Kenapa? Supaya janin ini tumbuh dan berkembang. Janin ini bisa masuk ke bayi, ternyata ada syarat kedua, ibu itu bebas dari sakit, bayi itu juga bebas dari sakit, sehingga nutrisi dan oksigen yang masuk dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan bayi dan perkembangan bayi. Untuk itu tentu saja tidak mudah, kita harus memeriksakan diri, mengontrol diri, menjaga kehamilannya dengan baik. Kita harus sering memeriksakan diri kehamilannya pada petugas-petugas kesehatan. Juga mengukur tekanan darah dengan teratur, juga mengukur timbangan badan dengan teratur. Ini semuanya tentu secara tidak langsung akan mengontrol apakah bayi itu sehat atau tidak. Ini gambar ini adalah bayi sehat. Secara tidak sengaja saya melakukan ultrasound, ternyata bayi ini kencing, ya. Kencing. Jadi ini adalah gambaran aliran darah saat bayi itu kencing di dalam rahim bahkan. Ya.
bayi yang tidak kencing ini bermasalah. Bayi yang kencing ini merupakan bayi yang sehat. Ini merupakan salah satu petanda dan bisa diketahui kalau kita melakukan kontrol dengan baik. Ya. Bayi yang sehat selalu gembira. Ternyata sejak di dalam perut, di dalam rahim, bayi sudah mencerminkan, oh ini bayi yang sehat, gembira. Tampak di sini bayinya sudah mulai tersenyum, respon terhadap mungkin ayah ibunya sedang memanggil, ya. Tangannya sudah mulai memberikan isyarat pada ayah ibunya sambil tersenyum, ya. Tentu saja ini interaksi ini dengan ibunya akan membuat ibunya senang, ayahnya senang, karena merupakan pertanda bahwa bayi ini riang gembira karena sehat, ya. Kalau dia diam saja tidak mau bergerak, tentu saja ini merupakan suatu hal yang harus diwaspadai, harus ditanyakan kepada dokternya. Nah, untuk itu kita memulai dari makanan, ya. Hal yang paling bisa kita lakukan sehari-hari adalah kita harus makan dengan baik, ya. Makan dengan variasi yang banyak. Tentu saja kita tidak perlu sampai makan sapi itu, tapi sudah jadi burger misalkan, ini ya. Semua sudah jadi burger, jadi satu, dimasak dengan enak dan kita makan, ya. Artinya apa? Kita sebetulnya diminta untuk makan dengan lengkap sebetulnya, ya. 4 sehat, 5 sempurna, dan kita membutuhkan juga vitamin-vitamin penyerta, ya. Ini sudah jadi dan kita makan dengan baik. Nah, ini adalah diagram dari makanan. Semua makanan itu sehat dan tidak ada pantangannya, kecuali kita sakit tertentu, di mana kita memang tidak diminta untuk mengatur pola makan. Tetapi selama Anda sehat, Ibu sehat, tidak perlu berpikiran bahwa kita ini harus berpantangan. Walaupun lemak pun ini diperlukan oleh tubuh, apalagi sejak hamil, oleh karena seringkali kita baca, ya, di sosial media atau di majalah-majalah bahwa kita memerlukan DHA misalkan, ya. DHA merupakan lemak, asam lemak. Kemudian kita mengatakan, oh jangan banyak lemak, nanti gemuk dan sebagainya. Sedangkan kita kemudian waktu ke dokter mengharapkan mendapatkan DHA. Kenapa berpantang lemak sementara kita ingin DHA? Ini suatu pikiran yang saling bertentangan, ya. Ingin DHA, janganlah pantang lemak, karena lemak merupakan bagian dari DHA. Ini sebagai contoh. Jadi selama ibu-ibu sehat, makanlah dengan baik, lengkap, dan jangan berpikiran bahwa ini baik, ini tidak, ya. Tentu saja yang tidak baik adalah makanan yang kurang baik atau beracun lah, busuk dan sebagainya. Tapi selama makanan itu sehat, makanlah. Kemudian yang kedua, selama hamil tentu ibu harus hidup sehat, ya. Ini di sini ada ibu yang senam, ada yang ibu yang sedang jogging, ya. Ini merupakan suatu hal yang baik. Saat ini jogging dan senam menjadi suatu hal yang kita dorong. Tapi pada zaman dahulu tentu saja ini terjadi spontan, karena ibu-ibu akan bergerak untuk mendapatkan beras misalkan ke sawah, ya. Untuk mendapatkan ikan harus memancing dulu, ya. Jadi ibu-ibu terpaksa secara fisik akan bergerak. Sekarang bahkan ibu-ibu tidak bergerak sama sekali, hanya bergerak 5-10 cm. Kenapa? Karena dengan HP bisa memesan makanan hanya dengan menggerakkan tombol pada HP, kemudian makanan itu datang sendiri, ya. Bahkan makanan dari Amerika yang jauhnya beribu-ribu kilometer bisa datang di rumah tanpa berjalan, hanya menggerakkan jari-jari ke kanan dan ke kiri saja, ya. Tentu kemudian dorongan atau nasihat supaya bergerak ini menjadi penting sekali. Hal yang paling penting yang saya katakan tadi, kehamilannya itu sehat, artinya tidak terjadi komplikasi selama hamil. Untuk
supaya bayinya sehat, ibunya sehat. Ini menjadi penting sekali ya. Semua itu ditujukan supaya tidak terjadi komplikasi selama kehamilan. Nah, komplikasi apa yang terjadi banyak sekali. Salah satu hari ini kita membicarakan tentang preeklamsia. Ya. Jadi karena preeklamsia bisa menyerang baik janin maupun ibunya ternyata. Ya. Pada janin, gara-gara preeklamsi janin menjadi mati di dalam kandungan, ataupun janin tidak tumbuh alias kecil. Pada ibunya menjadi sulit untuk melakukan persalinan, atau ibunya terjadi komplikasi. Dalam hal ini saya diberi suatu topik di mana komplikasi itu terjadi hampir 15 tahun kemudian setelah ibu itu melahirkan. Tidak itu saja, ternyata janin yang tumbuhnya tidak sesuai, tidak optimal, mempunyai komplikasi juga saat remaja atau dewasa. Jadi ada dua hal, komplikasi yang segera kita lihat saat persalinan, ternyata setelah 10-15 tahun kemudian, baik anak yang dilahirkan maupun ibu mempunyai risiko komplikasi. Nah, ini adalah bayi kecil. Kalau kita berpikiran yang tidak terlalu ruwet, tentu bayi kecil itu kekurangan oksigen, kekurangan makanan, sehingga otaknya tidak tumbuh optimal, DHA-nya tidak masuk dan sebagainya, ya, sehingga bayi itu bermasalah. Misalkan sekolahnya tidak naik dan sebagainya, ya, hanya gara-gara bayi kecil. Tetapi ternyata tidak itu saja. Ya. Kita kembali ke preeklamsi sebentar. 10% preeklamsi itu setelah lahir normal, setelah nifas kembali normal. Tapi 15% itu tidak kembali karena misalkan ada gangguan ginjal dan sebagainya. Tetapi yang merah ini tidak kita sangka-sangka. Yang merah itu tidak sangka-sangka. Karena setelah 10-15 tahun kemudian ibunya mempunyai risiko penyakit, misalkan penyakit jantung, tadi Dr. Sininta sudah menyinggung penyakit ginjal, stroke, dan sebagainya. Itu terjadi 10-15 tahun kemudian. Tidak itu saja, janinnya. Kita melihat sekarang, ya, di majalah dan sebagainya, tiba-tiba ada seseorang artis misalkan, baru umur 40 sudah kena jantung, ya. Tidak sesuai dengan gambaran kita sebelumnya, ya. Mungkin yang paling cocok itu ada apa dia pada saat hamilnya, pada saat dia ada di dalam perut, ya. Secara klasik kita selalu bilang orang sakit jantung jangan-jangan dia merokok, kolesterol tinggi, ya. Sekarang kita mulai berubah. Mungkin saja dia sakit jantung oleh karena sesuatu saat di dalam perut. Ternyata bukan sakit jantung saja, diabetes juga bisa diawali sejak dia bertumbuh di dalam rahim, sejak janin. Ya. Preeklamsia, penyakit jantung, stroke, dan sebagainya. Saat dewasa dia akan menjadi seorang diabetes, penyakit jantung, atau malah stroke. Stroke sekarang umur 30-35 sudah ada yang stroke, ya. Selain ibunya juga ternyata dia bisa menyebabkan suatu sakit. Nah, jadi ini ada literatur dari luar negeri tapi nggak usah dibaca, yang nomor 1 aja, ya. Seorang ibu yang mengalami preeklamsi atau hipertensi, dalam penelitian disebutkan saat 90 hari setelah lahir dia mempunyai risiko sakit jantung atau stroke 2 kali lipat dan harus diopname, ya. Jadi 3 bulan itu sudah dimulai kalau ibunya itu pada saat hamil dia mengalami hipertensi, preeklamsi, dan sebagainya. Penelitian ini juga menulis nomor 2, ibu yang mengalami preeklamsi saat hamil, terutama hamil awal, ya. Jadi kira-kira 24 minggu sudah, sebelum 34 sudah mengalami gejala preeklamsi, 10-15 tahun kemudian ibu itu bisa mengalami penyakit diabetes atau hipertensi atau bahkan stroke. Yang kedua, kalau ibu itu hamil lagi,
hamil lagi, dia menjadi preeklamsi lagi ternyata. Ya. Bila anaknya perempuan, anak itu nanti waktu hamil cucu ibu-ibu, dia preeklamsi juga. Ya, karena ibunya preeklamsi. Anak itu juga mempunyai risiko diabetes dan hipertensi. Nah, oleh sebab itu penting sekali menjaga kesehatan ini, mendeteksi preeklamsi ini sehingga tidak jatuh ke arah sesuatu komplikasi yang berat. Kita lihat bayi ini mungkin umurnya 1, ya, diperiksa dokter, saking pinternya bayi ini sampai stetoskopnya diambil dan dokternya yang diperiksa oleh sang bayi. Ya. Bayi yang pinter ini kemudian bersekolah dan akhirnya masuk taman kanak-kanak, bergembira, dia menjadi anak yang cerdas dan berakhir dia lulus sarjana cum laude, pandai sekali. Ya, pandai sekali. Ini mengapa? Ini dimulai sejak bayi itu di dalam kandungan dan ibunya terhindar dari preeklamsia. Kita lihat ibu yang sehat, sudah kita jelaskan tadi, dimulai dari ibu yang telaten untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan kehamilan. Ya. Ibu ini diperiksa oleh seorang dokter, ya, seorang dokter yang saya lingkari itu apa sebetulnya? Siapa dokter itu? Ternyata dokter itu bayi yang dilahirkan oleh ibu itu yang saya ceritakan tadi, ya. Bayi ini pinter, menjadi sarjana, akhirnya lulus cum laude menjadi dokter, dan ibu inilah, bayi inilah, dokter ini yang sedang melakukan pemeriksaan pada ibu yang diperiksa kehamilan. Ya, ibu yang diperiksa ini karena rajin periksa, mungkin dia anaknya menjadi seorang sarjana juga. Mungkin itu yang bisa saya bagikan pada ibu-ibu, semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Dr. Erna. Terima kasih Dr. Erna.